Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, sebelum memulai izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wafik Salma beserta rekan saya Dasani dan Aryan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu Smart Water Level System atau pemantauan level air pada tangki. Singkatnya, proyek ini adalah sistem monitoring air otomatis berbasis ISP32. Kami membuat alat yang bisa mendeteksi seberapa penuh air di dalam tangki menggunakan sensor ultrasonik. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mengoptimalisasi manajemen sumber daya air. Kami ingin meminimalisir pemborosan air akibat keterlambatan mematikan pompa saat tangki penuh, serta menghindari kondisi kekosongan air yang sering tidak terdeteksi secara dini. Baik, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kang Aryan. Baik, terima kasih Teh Salma. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan singkat mengenai logika pemrograman yang kami bangun. Di bagian atas kode, kami menggunakan 3 library utama, yaitu wire untuk komunikasi, I2C pada LCD, serta liquid crystal I2C dan ISP32 Servo untuk mengendalikan akuatornya. Pada bagian definisi pin, kami menetapkan pin 5 sebagai trigger untuk memicu sinyal ultrasonik dan pin 18 sebagai echo untuk menerima pantulan sinyal tersebut. Kemudian ada LED, satu buzzer dan satu motor servo sudah didefinisikan ke masing-masing pin. Masuk ke point setup. Di sini kita set pin mode pada trigger pin, kita set sebagai output, echo pin sebagai input. Kemudian untuk ketiga LED dan buzzer sebagai output. Di bawah kami juga inisialisasi servo dengan nilai 0, yang artinya posisi awal katup terbuka itu untuk 0 derajat. Di bagian inisialisasi LCD, kami membuat teks yang muncul di LCD dengan yaitu Water Level SCS. Masuk ke bagian point loop, kami membuat sistem ini bekerja dengan mengukur durasi pantulan gelombang ultrasonik yang kemudian dikonversi menjadi satuan cm. Data jarak inilah yang menjadi acuan logika kontrol kami. Pertama, jika jarak lebih dari 200 cm, maka statusnya akan low. Maka LED merah aktif. Kedua, jika jarak berada di rentang 30 hingga 200 cm, statusnya medium. Maka lampu LED-nya kuning aktif. Ketiga, saat jarak kurang dari 30 cm, statusnya full, maka LED hijau menyala. Buzzer berbunyi dan motor servo akan bergerak ke sudut 90 derajat untuk menutup katup air. Selanjutnya saya akan menjelaskan problem ketika develop. Selama proses pengembangan, biasanya muncul beberapa kendala teknis. Yang pertama, kendala perangkat keras atau hardware. Akurasi sensor HCSR04. Sensor ini memiliki titik buta atau blind spot jika permukaan air terlalu dekat. Yang kedua, catur daya atau power supply. ESP32 sering mengalami brownout atau reboot sendiri jika daya dari kabel USB tidak stabil saat menyalakan banyak komponen seperti LCD, backlight, dan sensor secara bersamaan. Ketiga, kendala logika dan simulasi waktu pantul atau timeout. Jika gelombang suara tidak kembali, misal karena permukaan air bergejolak, fungsi pulse LN bisa membuat program macet sesaat. Yang keempat, logika plotting. Saat level air tepat berada di ambang batas, misal 50%, indikator atau alarm bisa menyala mati dengan cepat. Yang kelima, kendala lingkungan nyata. Geometri tangki, jika tangki tidak berbentuk silinder sempurna atau kotak, misal alasnya melengkung, konversi dari jarak ke volume liter tidak akan linear dan membutuhkan rumus matematika yang lebih kompleks. Yang terakhir, koneksi Wi-Fi.
Jika sistem dikembangkan menjadi IoT, sinyal Wi-Fi di dalam tangki beton atau tangki besi seringkali terhalang. Mungkin untuk penjelasan singkat seperti itu, saya lanjutkan ke rekan saya Kang Sandi. Baik, pada bagian ketiga, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan proyek ini dan mensimulasikan bagaimana sistem ini bekerja. Yang pertama, ketika kita menjalankan sistem ini, pada bagian LCD kita dapat melihat keterangan jarak dan status awal. Ketika dimulai, default dari jarak adalah 400 cm, yang mana ini masuk ke dalam kategori low. Ini dibuktikan pada LCD yang mana keterangannya muncul jarak 399 cm dengan status low, dan indikatornya itu bisa dilihat dari lampu yang berwarna hijau, yang ini bisa dianggap sebagai status aman, yang mana artinya volume air di dalam tangki itu masih rendah dan jaraknya itu masih jauh ke sensor ultrasonik. Kemudian ketika volume air itu bertambah dan jarak antara air dengan sistem atau sensor ultrasonik itu semakin dekat, misalnya ketika volume air sudah mencapai 200 cm, maka status di LCD ini akan berubah menjadi medium, dibuktikan dengan indikator berwarna kuning, lampu kuning, yang mana ini kita bisa anggap sebagai tanda bahwa volume air di dalam tangki itu sedang terisi setengahnya, maka distatuskan sebagai medium, yang artinya ini ada di dalam taraf sedang. Dan kemudian ketika kita aturkan volume air sehingga jaraknya itu mencapai kurang dari 30 cm, maka buzzer akan berbunyi beep panjang seperti ini. Kemudian dibuktikan dengan lampu indikator berwarna merah, yang ini mengartikan atau dianggap sebagai tanda waspada bahwa status di dalam tangki ini sudah full. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, ketika kita set di tahap awal, ketika statusnya itu low atau statusnya itu medium, di sini servo masih berada di dalam posisi membuka keran atau membuka katup, sehingga aliran air itu masih terbuka. Tapi ketika air sudah mencapai jaraknya itu kurang dari 30 cm, maka otomatis katup pun tertutup dan aliran air juga tertutup. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa mengefisiensikan penggunaan air, sehingga ketika kosong maka tangki akan otomatis terisi, dan ketika sudah full maka katup air akan berhenti mengisi. Nah, selain itu juga kita dapat memonitoring apakah air di dalam tangki itu terisi, kosong, atau sudah full. Nah, dengan sistem ini kita diharapkan bisa mengefisiensikan penggunaan air. Mungkin seperti itu penjelasan simulasi proyeknya secara singkat. Saya kembalikan kepada Wafik Salma untuk kesimpulan dan penutupan. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai proyek Smart Water Level System ini. Kami berharap sistem yang kami kembangkan ini dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi sederhana namun mampu menjadi solusi atas permasalahan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan air. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.